Para berandalan ini tidak tahu bahwa orang yang mereka ganggu sekarang telah dirasuki jiwa seorang gangster. Minggu lalu, kakinya terpeleset dan ia tanpa sengaja jatuh tepat di atas gangster paling berbahaya di dunia yang sedang berdiri di bawah. Saat ia membuka mata, dokter berkata, "Nak, kamu sudah sadar?" Gangster itu bingung kenapa mereka memanggil pria berusia 40 tahun dengan sebutan Nak. Tiba-tiba ia melihat dirinya sendiri terbaring di depan. Saat melihat ke cermin, ia menyadari bahwa jiwanya telah berpindah ke tubuh seorang anak SMA. Ayah si anak mengira gangster itu adalah anaknya sendiri. Namun gangster itu entah bagaimana berhasil melarikan diri dan kembali ke rumah mewahnya. Istrinya ketakutan melihat anak asing di rumah mereka. Petugas keamanan segera menangkapnya dan menyerahkannya ke polisi. Namun ayah anak itu datang dan membebaskannya dengan jaminan. Ia berkata kepada inspektur bahwa anaknya mengalami cedera di kepala sehingga bertingkah aneh. Tanpa peduli, gangster itu kembali ke rumah sakit dan terus mencoba menjatuhkan dirinya ke tubuhnya sendiri. Saat itu, pengawal gangster melihatnya melakukan hal aneh itu dan berkata, "Sekali menghancurkan bosku belum cukup untukmu." Ayahnya sekali lagi menyelamatkannya dan membawanya pulang. Keesokan harinya, ayahnya berniat mengantarnya ke sekolah. Tetapi gangster itu berkata, "Hei, aku bukan anak umur 20 tahun. Hari berikutnya mereka bertemu kepala sekolah. Tetapi anak itu tidak melupakan gaya bandelnya. Ayahnya berkata pada guru agar menjaga anak itu dengan baik karena ia mengalami cedera serius. Anak-anak nakal di kelas tidak tahu bahwa anak yang mereka ganggu sebenarnya adalah bos mafia terbesar di Korea. Saat jam makan siang, beberapa anak nakal mengganggu seorang gadis. Gangster itu mencoba menghentikan mereka. Tetapi salah satu dari mereka malah menyerangnya hingga guru datang menyelamatkan. Setelah sekolah, anak itu kembali menantangnya, tetapi gangster itu langsung memukulnya. Saat anak itu menantang lagi, ia memberi beberapa tamparan lagi. Temannya ikut campur, tetapi ia juga akhirnya kalah. Seorang siswa baik melihat bagaimana anak-anak paling berbahaya di sekolah dipukuli. Untuk menyelamatkan harga diri, mereka malah menyerang siswa itu. Salah satu dari mereka merekam video, tetapi tiba-tiba gangster muncul dari kamar mandi dan menjatuhkan mereka semua dengan satu gerakan. Ia mengambil ponsel mereka dan melihat banyak video siswa di dalamnya, lalu membawanya pergi. Di rumah, ia melihat dalam ponsel itu ada video anak yang tubuhnya sekarang ia tempati. Pada hari yang sama, karena gangguan anak-anak itu, anak tersebut jatuh dari gedung dan jiwa mereka saling bertukar. Menyadari hal itu, gangster pergi menemui pengawal paling setianya dan mengatakan bahwa ia adalah bosnya. Awalnya pengawal itu tidak percaya, tetapi anak itu mengatakan hal-hal yang hanya diketahui oleh gangster tersebut. Akhirnya ia percaya bahwa itu benar-benar bosnya. Anak itu kemudian menjelaskan bahwa beberapa anak nakal di sekolah sering mengganggu seorang gadis cantik, lalu ia menyuruh mengirim orang untuk menculik mereka dan kalau bisa mematahkan beberapa tulang mereka juga.